Seluruh rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk mengantisipasi arus balik di tol Jakarta Cikampek dan Trans Jawa telah dihentikan sejak Senin dini hari. Terhitung sejak hari Sabtu lalu, dari sekitar 2 juta pemudik pada masa arus mudik, sebanyak 1 juta lebih pemudik telah kembali ke wilayah Jabodetabek atau menyisakan 46% pemudik yang belum kembali. Ya, Jasa Marga memang memperkirakan bahwa dengan belum kembalinya 40% ini berarti memang masih akan ada pergerakan menuju Jakarta di dalam beberapa hari mendatang. Ya, tapi saya ingin menegaskan bahwa kami melihat pergerakan yang akan datang ini relatif lebih terdistribusi, Mbak Rizka. Ya, Sementara pergerakan pemudik melalui jalur kereta, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta memperkirakan arus balik lebaran menuju wilayah ibu kota dan sekitarnya masih akan terjadi hingga 13 Mei. Masih ada sekitar 150.000 lebih pemudik pengguna jasa kereta api yang belum tiba di Jakarta. Nah, kalau kita melihat angka kedatangan sendiri, dari data yang kami terima, pengguna yang akan tiba di area Daob 1 Jakarta, ini sekitar sampai dengan 2-3 hari ke depan masih di atas rata-rata 30.000. Seperti itu. Kalau kita melihat ini mungkin sampai dengan tanggal 13 Mei ya, masa angkutan lebaran ini masih terdapat arus balik lebaran ya. Nah, kemudian juga dalam sidang kabinet paripurna hari Senin, Presiden Joko Widodo mengapresiasi manajemen arus mudik dan balik lebaran tahun ini. Presiden berterima kasih kepada jajaran kementerian, TNI dan Polri yang telah bekerja sama dengan baik sehingga arus mudik dan balik berjalan lancar. Saya ingin menyampaikan terima kasih seluruh jajaran kementerian, Polri, TNI dalam rangka manajemen arus mudik maupun arus balik secara umum, alhamdulillah bisa dikelola dengan baik sehingga tidak ada keluhan-keluhan yang amat sangat. Kalau keluhan kecil-kecil ya pasti ada, tapi yang arus mudik dan balik lebaran tahun ini secara umum berjalan lancar. Namun demikian ada sejumlah laporan kemacetan di jalur arteri dan tol yang merupakan imbas dari penerapan rekayasa lalu lintas saat puncak arus. Diperlukan manajemen mudik dan balik yang terintegrasi agar momen mobilitas warga ini benar-benar berlangsung aman dan lancar. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, arus balik lebaran kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya relatif banyak pengamat mengatakan berlangsung lancar. Namun ada sebagian pemudik yang belum kembali dari perhitungan data yang diperoleh ketika arus mudik dibandingkan dengan arus kendaraan yang sudah balik masuk ke Jakarta dan sekitarnya. Lalu apakah berarti puncak arus balik telah benar-benar terlewati atau memang ada arus balik susulan nanti yang memang harus diperhitungkan? Atau arus balik memang terurai dan masih akan berlangsung hingga akhir pekan di ujung nanti di Sabtu dan Minggu. Sudah bergabung di studio pengamat transportasi dan masalah perkotaan, teman lama dari Sapa Indonesia Pagi, Kang Yayat Supriyatna. Terima kasih. Terima kasih Mas Bayu, alhamdulillah bisa ketemu di sini lagi. Benar, salam sehat ya Kang. Mangga. Dan bergabung secara daring Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pak Budi, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih ada Kang Yayat Supriyatna di sini Pak. Ya. Oh Pak Yayat, apa kabar Pak Yayat? Alhamdulillah Pak Menteri. Sehat, Pak. Ya, siap. Ya, salam sehat ya Pak. Sebelumnya apresiasi dulu untuk Kementerian Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia, TNI, dan semua pihak stakeholder yang berkaitan dengan arus mudik dan arus balik. Pak, saya pribadi, Kang Yayat juga kita ngobrol ya. Sebelum ngobrol nih Pak, ini pasti antusiasnya kan begitu tinggi. 2 tahun nggak pada mudik ya kan Pak Budi, dan kali ini benar-benar rekor ternyata tercapai begitu, bahkan
di arus mudik dan arus balik yang sebelum pandemi saja belum pernah sebanyak ini kendaraan. Ya. Semuanya relatif lancar. Kalau macet ya sudah pastilah Ya, terjadi. udah pasti. Jangan berpikir bahwa arus mudik dan arus balik itu akan lancar begitu kan. Mudik, balik, identik, pasti ada macetnya. Pasti. Pasti ada Ya, macetnya. karena semua kendaraan bergerak hampir bersamaan. Ya. Evaluasi. Tadi Pak Presiden juga mengatakan terima kasihnya kepada seluruh jajaran. Tapi Pak Budi, apa yang menurut Pak Budi masih bisa dilakukan lagi sebetulnya dalam mengantisipasi arus mudik dan arus balik kali ini di luar semuanya sudah bisa dilakukan dengan cukup baik, cukup lancar, apalagi arus balik Pak, begitu. Pak Budi? Ya Pak Bayu, terima kasih apresiasinya dan Ya. kesempatan kami untuk menyampaikan sesuatu pada pagi hari ini. Kita memang melakukan riset dengan sistematis ya, dimulai Ya. dari menemukan 85 juta, melakukan simulasi, sehingga mapping kami pada 2 tempat itu tepat ya. Jadi itu menunjukkan bahwa apa yang kita duga itu memang terjadi di situ. Nah rupanya 2 tahun selama pandemi ini membuat kita lupa bahwa ada PR-PR yang belum diselesaikan. Kalau di jalur tol yang paling signifikan itu adalah rest area. Ya. Rest area itu tidak fungsi dengan baik sehingga disitulah letak kemacetan dan perlambatan. Yang kedua kalau di sektor Bangkauni adalah menambah pelabuhan yang dulu juga makan PR 2 tahun kita lupa melaksanakan itu. Jadi kalau 2 tahun itu dilaksanakan baik, insya Allah lebih baik. Yang lain adalah sebenarnya effort kita lakukan pada tahun ini ekstra bertambah karena satu adalah kita menjalankan 4 rekayasa. 4 rekayasa ini belum pernah dilakukan selama ini. Dan ganjil genap kita lakukan. Nah memang yang perlu dilakukan adalah uji cobanya lebih awal. Kemarin itu uji cobanya terlalu dekat dengan hari H. Sehingga timbul konflik di Cipularang ya. Tapi overall apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, teman-teman Dishub, dan teman Jasa Marga itu all out luar biasa. Dan kita tidak bisa mendapatkan hasil seperti ini tanpa kerja keras dari semuanya. Tapi benar Pak Bayu bahwa segala kegiatan itu jangan kita jumawa. Jangan kita sombong bahwa kita sudah melakukan yang hebat itu. Apapun ada titik-titik atau polisi-polisi kita yang belum maksimal. Oleh karenanya kami akan melakukan satu riset ulang. Dalam minggu ini juga akan dikeluarkan apa saja yang terjadi di sana. Dengan dasar riset itu Prof. Yayat kita undang, nanti Pak Joko Setiawarno kita undang, Mas Agus Pambagio kita undang, Mas Tias kita undang untuk kita bahas. Dan jujur saja para akademisi ini luar biasa memberikan suatu catatan-catatan untuk kami. Saya sering mendapat catatan dari Pak Yayat tentang Pak sebagai apa yang disampaikan pada saya juga share dalam rapat-rapat di tingkat operasional. Nah, sehingga ini memang bagus karena memang kalau kita mau baik memang harus open mind. Artinya menerima semua pendapat masyarakat, terutama akademisi yang memang punya kapasitas untuk melakukan suatu evaluasi sehingga di kemudian hari kita juga memberikan suatu improvement. Kemarin dalam ratas ya selain Pak Presiden merasa puas juga memberikan catatan bahwa sampai hari H+10 harus dilakukan pengamatan. Saya semalam juga melakukan suatu komunikasi dengan teman-teman kami dan teman-teman memang bekerja keras sampai tadi malam, tapi memang trek 3 sumbu sudah mulai masuk semalam. Ada beberapa yang mogok gitu ya. Nah ini juga akan kita evaluasi siang hari ini. Nah nanti malam kita akan lakukan effort-effort tertentu atau policy yang kita mintakan Polri untuk melakukan tindak lanjut di
lapangan. Begitu Pak Bayu. Ya, terima kasih cerita-ceritanya Pak Budi. Pak Budi, berarti yang Pak Budi sampaikan di ketika menjelang arus puncak balik Lebaran kemarin, setelah begitu ya Pak, bahwa masih ada sekian persen, 46% begitu pemudik dari data di arus mudik yang sekarang belum kembali, itu sebetulnya sudah gradual kembali atau seperti apa sebenarnya? Karena Kakor Lantas sudah mengatakan bahwa puncak arus balik sudah terlewati pada hari Sabtu. Nah, apakah akan ada susulan arus balik atau seperti apa sebenarnya, Pak Budi? Jadi memang puncaknya itu sebenarnya bukan hari Minggu, hari Sabtu. Hari Sabtu Hari ya? Sabtu itu 170.000 yang masuk ke Jakarta, Jabodetabek. Hari Minggu turun menjadi 130.000 dan kemarin itu sama 130.000. Jadi dari 40% yang tinggal, mungkin sekarang ini tinggal 30% atau kurang dari itu. Ya. Dan ini adalah Lebaran ketupat ya. Lebaran ketupat yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya sebagian masyarakat itu menunggu itu. Jadi mungkin ini akan flat 130, 120 sampai H+10 hari Kamis. Nah, hari Kamis itu setelah itu normal. Tapi apapun, mengingat truk 3 sumbu sudah masuk dan biasanya truk 3 sumbu ini punya kelemahan, mereka itu lambat dan rawan kecelakaan. Nah, oleh karenanya ini akan kita dapat berikan perhatian secara khusus bagaimana melakukan manajemen truk 3 sumbu dan mungkin setelah kilometer 70 dilakukan kontraflow ya, sehingga yang dari arah timur itu relatif dapat ruang yang lebih besar. Ya, arus baliknya tetap akan ditambah jalurnya untuk bisa cepat kembali begitu. Setuju Pak Kang Yayat dengan rencana-rencana yang sudah terbayangkan? Saya tahu Kang Yayat ikut memantau sebelum arus mudik dan arus balik kan? Terima kasih. Ini pertama secara pribadi saya mengapresiasi kerja keras, sinergitas, kekompakan dari semua stakeholder yang terlibat. Dan saya juga mengikuti kegiatan memantau apa yang dilakukan oleh Pak Menteri. Kesigapan itu merupakan hal yang sangat menarik karena bisa membaca situasi dan mengambil tindakan di lapangan. Nah, yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ada 3 hal sebetulnya yang menjadi kekuatan besar keberhasilan itu. Pertama, satu, ada kajian, ada pendekatan secara akademis, ada survei yang lebih dulu dilakukan tentang potensi mudik dan baliknya. Jadi kekuatan database itu menjadi hal penting. Jadi dengan adanya data, kajian yang ilmiah, kita tidak ragu-ragu ya, tidak perakiraan bagaimana di lapangan nanti. Jadi dengan satu hal, pendekatan akademis yang dapat dipertanggungjawabkan, memudahkan pengambilan kebijakan dan tindakan di lapangan. Itu yang pertama satu. Yang kedua yang menarik adalah pendekatan teknologi. Jadi kebetulan kan misalnya Jasa Marga, kan ada Jasa Marga Toll Command Center yang bisa memantau semua pola pergerakan kendaraan. Itu semua kamera yang ada di jalur tol, pemantau kecepatan dan segala sesuatunya dipakai untuk memantau real time apa yang terjadi di lapangan. Dan informasi itu terkonfirmasi misalnya kepada kementerian maupun kepada pihak kepolisian. Jadi apa tindakan yang dilakukan dengan pemantauan yang seperti itu akan mudah mengambil tindakan. Memang ada durasi waktu yang membuat ada sedikit hambatan di lapangannya. Baru yang paling terakhir ini yang sangat baik adalah koordinasi dan sinergi. Karena saya lihat Pak Menteri pun tidak pernah berhenti ya, terus memantau dan mengikuti juga dari pihak kepolisian. Ini menjadi sebuah catatan buat kita bahwa pola yang bersinergi termanage secara maksimal itu sangat membantu. Dan ada plus tahun ini. Plus yang bisa dicatat sebagai suatu hal yang menjadi kekuatan lain untuk mengatur mudik. Ditambah dengan rekayasa di luar transportasi, pengaturan hari libur dan masuk kerja. Jadi pola pendekatan ini kelihatannya menjadi catatan penting nih. Karena dengan pola ini kita lihat dari kalau boleh ya Pak Menteri juga Kang Yayat, waktu arus mudik kita belum ada tuh imbauan untuk belum harus mudik lebih awal gitu ya. Semuanya baru imbauan untuk mudik lebih awal, tetapi nggak ada
opsi bahwa bisa WFH dan lain-lain. Waktu arus balik itu dilakukan dan tampaknya ini terjadi terurai begitu arus betul. baliknya. Nah ini menarik ya, jadi pendekatan-pendekatan yang selama ini sudah sangat baik dengan pendekatan yang termanage, terkoordinasi, perlu ada pendekatan lain dalam konteks pengaturan kegiatan. Karena apa? Kita manajemen punya waktu agar arus mudik dan arus baliknya terurai. Terurai, karena kita punya pengalaman dari PPKM ya. Ketika kegiatan dikurangi dari 100, 75, 50, 25, otomatis kan pergerakan berubah. Nah, di sini pun yang menarik adalah mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang, pola pendekatan pergerakan itu harus semakin sinkron dengan pengaturan waktu ya, sekolah, libur. Karena terus terang aja, dinamika yang kita lihat sekarang ini adalah ketika jalan tol makin terintegrasi, semua terintegrasi, orang berpikir, wah ini menggunakan kendaraan pribadi, itu menjadi pilihan. Kalau saya berani mengatakan bahwa yang terjadwal itu kan katakanlah pesawat, kereta api, kapal, dan sebagainya. Tapi kendaraan pribadi ini kan agak susah kan, kecuali ada rekayasa waktu yang lebih longgar sehingga mereka bisa mengikuti. Jadi yang menarik dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri ada mensinergikan jadwal atau kegiatan yang diatur oleh pemerintah dengan jadwal atau kegiatan yang dibuat oleh masyarakat. Nah, kalau pesawat kita ikut jadwal itu kan. Tapi kalau yang pengendara pribadi ini bagaimana mereka bisa seiring. Jadi mereka juga ada waktu ruang. Dan yang menarik dari apa yang tadi sudah disampaikan, hampir rata-rata beberapa teman-teman yang pemudik selalu mengatakan kami sangat terbantu dengan rekayasa lalu lintasnya. One way-nya maupun kontraflow-nya. Kalau ada efek misalnya penutupan, ada hambatan di arteri, ya kita anggap wajar lah. Karena mudik itu pasti ada persoalan dengan masalah kemacetan di mana-mana. Nanti kita bahas soal arteri. Tapi Pak Budi, Pak Menteri, setelah jeda, tolong tanggapi bagaimana manajemen waktu yang di arus balik tampaknya banyak diikuti. WFH, sekolah boleh mundur, masuknya sedemikian rupa, dan ini tampaknya memecah arus balik sehingga tidak terjadi penumpukan. Nah, nanti kita bahas. Tetap bersama kami, usai jeda. Kami sambung, saudara, evaluasi arus balik dan arus mudik Lebaran bersama Kang Yayat Supriyatna dan juga Pak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya Sumadi. Pak Budi, manajemen waktu tampaknya ya sangat penting untuk dilakukan sehingga bisa sedikit memecah, mengurai agar masyarakat tidak betul-betul berada pada tanggal atau hari yang sama melakukan arus mudik atau arus balik. Ini juga akan menjadi catatan dan akan diterapkan di Lebaran tahun depan misalnya, Pak Budi? Ya, memang Pak Bayu, dari apa yang disampaikan oleh Prof. tadi, ini menjadi penting bagi kita bahwa kita mapping permasalahan-permasalahan yang ada. Tentu nanti kita mulai dari riset. Riset sedang jalan, insya Allah Senin depan jadi. Maka kita share lagi ke para ahli, termasuk Prof. Yayat. Dan di sini kita mengambil satu decision ya, apa yang akan kita lakukan. Pertama kali adalah kita pasti memetakan itu semuanya permasalahan. Apakah Cipularang, apakah itu Merak, apakah rest area, kita petakan lagi. Karena justru dari memetakan permasalahan itulah kita ada rekomendasi yang akan datang. Contoh, untuk rest area. Rest area itu sudah problem 5 tahun terakhir. Jadi tidak mungkin membiarkan rest area seperti ini. Saya menginisiasi bahwa jumlah rest area itu harus ditambah. Ya. Sehingga makin banyak orang bisa melakukan ada kantong-kantong yang lebih besar. Bagaimana itu? Pada waktu ada pergerakan massal seperti arus mudik dan arus balik, rest area ini bisa berfungsi sebagai kantung parkir, seperti yang diterapkan di tol Sumatera menuju Bakahuni ya Pak? Betul. Kantong parkir itu bisa ditambah, katakanlah Jakarta Semarang ditambah 10, masing-masing 5 atau 10 hektar. Ini jadi land bank, ya. Terus secara detail kita panggil teman-teman dari civil engineering gitu. Coba kalau sekarang ini terjadi penyumbatan karena jumlah dengan jalan yang masuk ke dalam rest area dan kapasitas itu tidak sesuai. Jadi bisa jadi secara mikro
ada besaran jalan keluar yang lebih besar, kantong parkir yang lebih besar, dan fasilitas yang lebih baik ya. Dan dengan ini banyak, justru ini menjadi satu pusat kegiatan. 5 tahun yang akan datang itu menjadi land bank. Jadi developer mestinya tidak rugi. Kalau developer tidak mampu, cari investor. Jadi ini satu inisiasi yang kita akan sampaikan kepada Menteri PU. Saya yakin Menteri PU punya kapasitas dan punya pola pemikiran yang baik sekali, dan insya Allah ini bisa dilaksanakan. Oke, setuju Kang Yayat. Menarik sih sebetulnya ya. Jadi begini, rest area ini menjadi sangat bermanfaat pada saat libur besar. Nah, tapi selain libur besar, kan sekarang dengan semakin mudahnya perjalanan, otomatis potensi rest area itu akan terus bisa dioptimalkan. Misalnya operator jasa marga bekerja sama dengan anak perusahaannya. Tinggal bagaimana kapasitas besarannya. Kalau misalnya standar 5 hektar, bisa tidak rest areanya bisa mencapai sampai 10 hektar misalnya. Ya, atau berapa hektar ya, untuk memperhitungkan pada saat mudik. Kalau sekarang kan banyak yang beristirahat di badan jalan ya. Tapi bagaimana rest area pun ke depan, misalnya mohon maaf, ada niat untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata ya. Ada beberapa yang sudah dikembangkan, bahkan ada akan dibangun hotel. Jadi dia akan punya fungsi tambahan pada saat hari-hari biasa. Kemudian pada saat lebaran atau hari besar lainnya, dia bisa fungsi besar untuk menampung volume kendaraan yang lebih banyak. Nah, itu nomor satu yang paling menarik. Terus yang kedua, ini tergantung jarak. Nah, sekarang kalau di Sumatera kan masih jauh ya. Apalagi nanti ada Trans Sumatera lebih jauh lagi. Nah, untuk di Trans Jawa bagaimana? Nah, apakah jarak maksimal 20 kilo atau berapa kilo setiap rest area itu ada, sehingga nanti akan lebih banyak dimanfaatkan. Tinggal bagaimana nanti pola pengembangan usahanya di dalam. Karena terus terang saja kan ini akan dikelola oleh anak perusahaan dari Jasa Marga. Nah, kemudian atau operator jalan tol lainnya. Kemudian nanti yang menarik adalah tambahan tentang, tadi kan kita lihat di jalan tol sudah sangat termanage lah. Arterinya bagaimana? Nah, arteri. Karena manajemen di jalan tol aksesnya adalah ke arteri. Kita kelihatannya perlu memaksimalkan pola koordinasi dengan setiap kota. Seperti contoh ketika ditutup di titik 0 misalnya di Cawang atau di Buka. Itu implikasi terbesar adalah hambatan di sana adalah tumpang tindihnya antara jalur alternatif dengan traffic lokal. Jadi sudah ada traffic lokal yang juga sudah cukup macet, cukup padat, ditambah dengan beban dari jalan tol yang dialirkan ke sini ya, ke arteri. Jadi memang yang menarik adalah nanti bagaimana manajemen. Karena terus terang saja saya melihat bahwa untuk jalan-jalan yang sudah termanage seperti jalan tol itu polanya lebih mudah untuk diatur ya. Tapi jangan arteri. Misalnya contoh betul tadi Pak Menteri mengatakan kalau arus balik sekarang ada kegiatan hari raya Sawalan ya. Sawal itu yang Lebaran Ketupat. Atau misalnya sebelum hari mudik itu ada kegiatan ya. Nah, itu mungkin yang harus di-manage. Saya kira ini perlu koordinasi dengan pemerintah kota, daerah ya. Pemerintah kota atau daerah. Pak Budi, bagian akhir mungkin soal arteri ini Pak, karena mereka kan sekarang menjadi terjadi penumpukan kalau terjadi pengalihan arus dari jalur tol dan lain-lain. Apa yang kemudian menjadi catatan dari sekian banyak arus mudik dan arus balik yang juga nanti akan dibahas atau dibuat perkembangan-perkembangannya ketika terjadi arus mudik dan arus balik Lebaran? Iya, surprise di mudik kali ini jalan arteri itu relatif tidak macet, tidak macet. Bahkan jarak tempuhnya juga tidak panjang, tetapi ada beberapa hal yang perlu diimprove. Yang pertama adalah terutama Pekalongan ya. Pekalongan itu tidak ada ring road. Jadi mesti ada ring road di kota-kota di pantai utara itu, sehingga pantai utara tidak melalui tengah kota, tetapi harus melalui ring road itu. Itu yang paling signifikan. Dari pengamatan kita kemarin lancar, begitu Pekalongan stagnasi karena memang selain itu melalui jalan tengah, ada beberapa jembatan yang terjadi penyempitan. Nah, ini akan kita diskusikan dengan PU. Yang kedua ada ide yang menarik ya dari Bupati Brebes. Mereka mengaktifkan semua kantor pemerintah
apakah itu pemerintah daerah, polisi, TNI, itu dipakai untuk tempat istirahat. Jadi kalau dilakukan secara masif, mereka menyediakan kamar mandi, menyediakan minum minimal, syukur-syukur ada yang mau sedekah, memberikan makanan, dan itu ada di setiap kota atau bahkan kecamatan, maka mereka tidak berhenti di tengah jalan. Dia masuk ke kantong-kantong itu dan secara masif mereka istirahat, sehingga penyumbatan dari itu akan berkurang. Nah, memang ini potensi yang sangat penting kita lakukan. Memang kita tahu bahwa lintasan utara ini relatif sudah tidak bisa dikembangkan lebih lebar. Jadi ring road dan memanfaatkan ruang-ruang pemerintah. Tetapi Pansela menjadi menarik karena Pansela sudah dibuat jalan, sehingga bagaimana katakanlah dari jalan tol ini sampai ke Pansela itu dengan jalan yang lebih bagus. Katakanlah sekarang kalau kita masuk ke Liwat Perubuk itu stuck atau jalannya kecil. Kalau ada satu jalan yang crossing katakanlah yang membuat jalan lebih lebar melalui jalan tol terus sampai ke Banjar sampai ke selatan, pasti ini terpecah. Jadi rekan-rekan yang dari ke Purwokerto, Kutoarjo, Purworejo itu lewat satu jalan arteri tertentu yang memecah dari jalan tol, sehingga beban yang di situ menjadi lebih bagus. Jadi memang Pansela adalah satu potensi, apalagi Pak Basuki selalu mengatakan indah sekali. Jadi kalau foto-foto buat Instagram itu keren. Jadi itu bisa jadi pemikiran Pak Yayat dari Jawa Barat. Pikirkan jalan mana supaya orang sana. Orang Bandung, orang Tasik, orang Garut, orang Banjar itu nggak boleh ke utara lagi, harus ke selatan. Dan kita arahkan membuat jalan-jalan arteri itu ke sana. Jadi katakanlah mereka menambah 6 jam, tapi bisa stop-stop, ada poin-poin yang bagus di situ. Saya pikir ini membangun ekonomi juga Jawa bagian selatan. Yang jalan udah jadi Pak Bayu. Jadi ini tinggal kita bagaimana kita mengkreasi dan mempromosikan Pansela. Kita mengarahkan ke arah sana para pemudik dan juga nanti begitu arus balik bisa melewati pantai selatan begitu ya, Pak. Betul. Ya, Pak, menarik nih ngobrol sama Pak Menteri. Saya terbatas waktu, tapi sekali lagi tolong sampaikan ke seluruh stakeholder arus mudik dan arus balik apresiasinya atas upayanya. Karena ya Kang Yayat, ini bukan cuma arus mudik, ini orang liburan juga soalnya. Hampir rata-rata pemudik yang saya temui mengapresiasi, sangat terbantu dengan apa yang sudah dilakukan ini. Baik, jadi tapi mudik kali ini saya harus apresiasi pada media. Bagaimana media informasi ini secara masif. Jadi semua masyarakat itu tahu. Pada saat Presiden minta mudik lebih awal, itu didengar. Juga mudik lebih akhir. Terbukti hari ini 137 atau 130-an itu menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden, apa yang disampaikan oleh pemerintah didengar. Ini peran media. Jadi terima kasih untuk teman-teman media semuanya. Sama-sama Pak. Tentu sama-sama di lapangan soalnya. Ini ibaratnya mudik tanggung jawab bersama Pak Menteri. Jadi bukan hanya pemerintah, tapi pemudik juga bertanggung jawab lah. Bahwa saya jangan menambah masalah baru. Itu menarik sih. Terima kasih. Saya juga terima kasih pada para pemudik. Jadi ini kolaborasinya luar biasa. Jadi kita harus apresiasi kita sesama dan kita improve di masa mendatang. Amin, mudah-mudahan begitu. Pak Menteri, terima kasih. Kang Yayat juga terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Salam Pak Menteri. Terima kasih.